Menurut saya, Baduy bukan tontonan, tapi tuntunan. Perjalanan saya hari ini diawali dengan persiapan barang-barang keperluan kelompok. Bagi orang, untuk apa sulit kalau ada yang mudah? Tapi bagi saya, cari yang sulit dulu, karena disitulah saya belajar hidup susah dengan beban yang berat. Saya siapkan makanan berat untuk nanti di Baduy Dalam, dengan membawa cumi segar dari freezer. Makanan ringan pun saya bawa seperti cemilan dan mie instan. Jangan lupa bawa air, tapi kali ini saya membawa 1,5 liter. Karena di perjalanan nanti ada yang jualan. Tidak lupa membawa jaket untuk bermalam, karena hawa di sana di Baduy Dalam sangat dingin. Perjalanan ke Baduy kali ini bukan yang pertama. Waktu itu saya pernah, tapi kekurangan logistik dan uang. Saya tidak mau terulang lagi. Setibanya kami di Terminal Ciboleger, kami bertemu dengan anak suku Baduy Dalam. Sekalian saja saya berbincang dengan orang suku Baduy Dalam itu. Lalu saya ingin menginap di tempatnya. Namanya Aza. Dia berumur 15 tahun. Tapi yang membuat saya tercengang adalah dia sudah menikah. Yang lebih mencengangkan lagi, usia istrinya lebih muda darinya, yaitu 12 tahun. Selain itu, Aja juga punya rumah sendiri, karena menurut kepercayaan suku Baduy, ketika kita akan menikah dengan seseorang, kita harus punya rumah dulu. Berbeda dengan kita masih numpang dengan orang tua. Hehehe. Beruntung ketika kami ke Baduy itu sedang musim duren. Jadi setiap kami mengunjungi rumah-rumah warga, di sana banyak sekali duren yang bergeletakan. Tapi tidak gratis. Harus beli, tapi harganya murah kok, cuman 20.000 ke atas. Share naon topik? Masar ieu nempuan ieu. Sabaraha ieu, Neng? 20.000 terus kantong 20.000 gitu. Anu mana? Ieu ya. Ini Neng, ieu. Sama makan aja. Pak Yadi, ada share? Bade. Oh, jadi iya gadis desa teh. Di tengah modernisasi yang semakin hari semakin mendominasi, Baduy masih terjaga ketradisionalannya. Mereka menghormati ajaran leluhurnya. Saya pernah bertanya pada anak Baduy Dalam, apakah kalian bersekolah? Mereka menjawab tidak, karena menurutnya pamali. Pamali dalam ajaran Sunda disebut sebagai pantrangan atau larangan. Kemudian saya tanyakan kembali, mengapa bersekolah itu pamali? Karena menurut mereka, sekolah membuat kita pintar. Semakin pintar seseorang, nanti mintran batur dalam bahasa Indonesianya adalah memperalat orang lain. Hal itu menjadi alasan sekolah alam adalah ajaran bagi mereka. Alam sebagai guru mereka. Jika mereka melanggar, maka akan ada akibatnya. Teguran alam sebagai akibatnya banjir, cuaca tidak menentu, dan perubahan iklim yang ekstrim.
Di tengah perjalanan kami beruntung menemukan durian jatuh dan langsung saja kami santap bersama. Oh ya, kalian tahu gak filosofi durian? Mantap. Kalau ada yang bisa jawab kolom komentar ya. Luar biasa. Menurut saya, melihat durian seperti melihat seseorang. Jangan melihat dari tampang luarnya saja, tapi harus lihat dari dalamnya. Ternyata ketika dibelah, isinya sangat manis dan halus. Itulah alasan mengapa kita harus seperti durian. Oh ya, ini tips dari teman saya. Ketika makan durian menggunakan kopi, itu ternyata rasanya enak, pahit, tapi ada manis-manis duriannya. Boleh dicoba di rumah. Alah, ragak, belum 5 menit. Kopi duren, mantap. Mandi dulu. Alah, enak. Lagi Pak tadi dulu. Mainnya lumba-lumba. Lumba-lumba. Kita berada di Sungai Are. Sungai Are. Suez. Lagi di Suez siapa iki ya? Ya, kita di Suez. Oh, anak suku-suku pedalaman Suez. Selamat dulu kan anak, bisa. Pak Saptari, semangat. Semangat Pak Dede Ume. Pawan digantang. Pak Ebok. SMA Gunung Kencana Jaya. Kita pulang, kita akhiri perjalanan kita hari ini. Mudah-mudahan kita kesini lagi. Amin, amin, amin. Mencari kitab suci bersama Tong Sancong. Di tengah perjalanan pulang, kami tersesat. Tunggu cerita selanjutnya di part kedua. Pet, kita ketinggalan. Tinggalan. Mantap.
Keram Keram. Kita ketinggalan rombongan, tapi kita coba susul. Kita sudah setengah perjalanan. Mudah-mudahan selamat.